Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, atas nafas kehidupan, atas kesehatan dan karunia yang kau berikan untuk hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami, kiranya kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami yang tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Bahwa kami Tuhan mengerti firman-Mu dan biarkanlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ready to worship you, oh God. Let's lift them up from glory to glory.
dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom, bersukacita kita bisa berjumpa kembali walaupun online tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus,
Kau urapi kami agar firman Tuhan yang kami dengar nanti menjadi berkat dalam kehidupan kami, menginspirasi kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena kami melakukan kebenaran firman Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Jamahlah setiap kami agar firman Tuhan ini jatuh ke tanah hati kami yang terbaik, dan kami boleh menjadi memuliakan nama Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, tema yang diberikan kepada saya saat ini adalah, adakah kerajaan Allah bagimu? Ya, jadi kita baca ayatnya sama-sama terlebih dahulu dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 13. 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang 11 sampai 13. Sudah dapat semua? Kita baca 2, 3. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, jadi sebelum kita memiliki kerajaan Allah, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kerajaan Allah. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang live forever. Ya, tidak ada manusia yang bisa hidup selamanya. Dalam kitab Mazmur 90 dikatakan manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Selebihnya adalah penderitaan. Banyak orang yang meninggal di usia muda, baik karena penyakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. Apalagi dengan adanya pandemi ini, corona ini ya, tetap jaga imun aman. Amin. Ya, jadi jaga iman kita, jaga imun tubuh kita dengan positive thoughts, dengan pikiran yang positif, ya, dengan mental yang kuat, dengan firman Tuhan. Ya, kita jangan lagi takut, tapi bukan berarti meremehkan. Ya, tapi kita harus jaga kondisi tubuh kita agar tetap kuat, tetap sehat. Nah, kembali kepada kerajaan Allah. Kalau kita ingin memiliki sesuatu, kita pasti harus tahu dulu apa itu. Ya, karena kita tahu bahwa tidak ada yang hidup selamanya. Ya, dalam kitab Petrus dikatakan kita ini di dunia, bahkan diistilahkan kita ini cuma numpang. Ya. Jadi kehidupan yang fana ini adalah untuk mempersiapkan kehidupan kita yang kekal. Kerajaan sorga bukan dimulai ketika saat kamu mati. Kerajaan sorga dimulai ketika kamu kenal Tuhan Yesus dalam hidupmu saat ini. Jadi kerajaan sorga itu bukan ketika kita sudah mati nanti, tapi dimulai dari saat ini. Jadi kamu harus biasakan kehidupanmu di kerajaan surga dimulai dari waktu kamu masih hidup di bumi ini. Ya, jadi saya ilustrasikan seperti ini biar kalian gampang menyernanya bahwa kalau kita mau liburan ke Bali, ya kan, kita harus tahu di Bali itu ada apa, musimnya bagaimana, ya kan. Di Bali rata-rata summer, musim panas. Oh, saya mau ke Bali. Berarti apa yang harus kalian pakai? Ya, kalian nggak mungkin pakai jaket yang tebal. Kalian nggak mungkin bawa jaket kulit, ya kan? Pasti pakai yang cowok ya, pakai kaos kutungan, pakai celana pendek aja. Mungkin kalau mau jalan di pantai pakai sendal, bawa baju renang ganti dan lain sebagainya. Kalau kita tahu kita mau ke Bali, tentu kita prepare jauh-jauh hari sebelumnya.
Kita prepare hal ini, kita prepare hal ini yang sesuai dengan suasana di Bali. Ya. Di sini mungkin ada yang pernah ke Bali. Kalian kan pasti prepare hal-hal yang akan kalian bawa pergi ke Pulau Bali. Lalu ada sini yang sudah pernah ke Gunung Bromo, ya. Gunung Bromo itu kalau musim hujan seperti saat ini. Kemarin tuh Gunung Bromo udah dibuka ya. Dia bisa sampai 5 derajat Celcius, dingin banget ya. Tentunya kalau kita mau pergi ke Gunung Bromo, biasanya kalau dari Kota Malang ini ya, kita ke Gunung Bromo itu berangkatnya jam 12 malam. Ya, supaya sampai Probolinggo, sampai di Penanjakan kurang lebih jam 3 subuh, lalu naik lagi, lihat sunrise jam 4, jam 5 pagi. Nah, tentu kalau orang mau pergi ke Gunung Bromo, apa yang dia prepare? Pasti bak jaket dong ya. Nggak mungkin ke Gunung Bromo kalian pakai kaos kutang ya, pakai boxer celana pendek yang cowok-cowok ya. Nggak bisa karena dingin. Tapi karena kita tahu bahwa di Gunung Bromo itu dingin tempatnya, kita tahu suasananya di Gunung Bromo seperti apa, tentu kita mempersiapkan busana dan kehidupan yang sesuai. Ya, kita minum vitamin supaya nanti nggak sakit kalau perubahan cuaca dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Saya pernah ke Pulau Sempu sebelum pulau ini ditutup ya. Namanya Segoro Anakan. Jadi di Pantai Sendang Biru, nyebrang dulu naik perahu, lalu sampai di Pulau Sempu, jalan lagi selama 2 jam sampai ketemu sebuah danau di dalam pulau ini. Bagus banget ya. Dan kita bisa kemah di situ. Apa yang saya persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya? Ya, kita bawa alat pancing, kita bawa alat panggang ikan, kita siapkan bumbu-bumbu untuk masak ikan bakar, kita camping di sana. Ya, kenapa kita bisa menikmati? Karena kita prepare. Kenapa kita bisa menikmati? Karena kita punya tujuan. Kita tahu tujuan kita bahwa wah nanti di sana saya bakal seperti ini, saya bakal seperti ini dan lain sebagainya. Kita begitu excited. Karena kita tahu apa yang akan kita hadapi nantinya. Ya, ini berbicara tentang liburan, pasti semua orang senang liburan. Dan kita punya satu tujuan kekal dalam kehidupan ini. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki kerajaan surga dalam kehidupan kita? Ayat ini dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-13 ya, bahwa Allah mengaruniakan hidup yang kekal, yaitu tujuan hidup kita. Ya. Siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki kehidupan kekal. Dan pertanyaannya, kalau kita belum memiliki, kita harus memiliki. Kita harus sandarkan iman kita kepada kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia menebus dosa kita, dia menyelamatkan kehidupan kita. Dan kalau tujuan hidup kita adalah kerajaan surga, kita harus tahu di kerajaan surga kita bakal ngapain. Ya, paham? Jadi kalau kita mau ke Bali, kita harus tahu nanti di Bali kita mau ngapain. Kita mau renang, kita mau jalan-jalan, kita mau ngapain. Kalau kalian mau ke Gunung Bromo, kalian harus tahu tujuan kalian di Gunung Bromo ngapain. Nantinya, apa yang kalian lakukan. Ya, foto, bawa kamera, ya kan, persiapkan cas, penuhin, bawa powerbank. Nah, kalau tujuan kita adalah kerajaan surga yang kekal, kita harus tahu apa yang akan kita lakukan di sana. Dan kita mulai biasakan yang kita lakukan itu. Kita pelajari sebelum kita berangkat ke sana. Kehidupan yang fana ini merupakan waktu persiapan kita. Waktu prepare kita untuk di kehidupan yang kekal. Ada apa sih di surga? Kita suka memuji, menyembah Tuhan. Ada apa sih di surga? Apa sih yang Tuhan suka? Tuhan suka dipuji, disembah. Jadi kalau selama kita hidup, kita nggak suka memuji dan menyembah Tuhan, kita nggak suka dengan budaya surga dong. Jadi mulai biasakan hidup ini. Ditanya orang, apa kabar? Puji Tuhan, shalom. Wah, saya semangat banget. Ya, mulai biasakan perkataan-perkataan bahasa surga. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara kita aja yang Muslim kalau ditanya, apa kabar? Alhamdulillah. Mereka begitu sume, orang Jawa bilang. Mereka begitu ramah. Sedangkan kita anak Tuhan ditanya apa kabar? Ya hidup gini-gini aja loh. Gimana sih? Coba dong
Jadi sebelum kita pergi ke surga, kita biasakan budaya kerajaan surga. Kita lakukan saat ini. Bukan saat kita mati nanti, justru terlambat. Tapi yang harus kita lakukan adalah sekarang. Selama kita masih hidup dan bernafas. Karena itu Rasul Paulus dalam kitab Filipi mengatakan, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup, aku harus bekerja untuk memberi buah. Jadi kita biasakan kerajaan surga dimulai ketika kita masih hidup. Amin. Mungkin kalian yang saat ini lagi kuliah di luar kota, lagi ada di luar kota, ya. Lalu kalian mau kuliah di UB ini. Lalu kalian yang pasti kalian lakukan apa sih? Cari kos-kosan. Kalian buka mungkin ya kos-kosan murah di Malang, makanan enak di Malang. Ya, kalian cari tahu semua tentang kota Malang. Di Malang nih mallnya ada berapa, tempat wisatanya apa aja, iya enggak? Ya. Jadi kalau kita mau ke surga nantinya, kita harus tahu cara ke sana. Ya. Untuk memiliki kerajaan surga itu bagaimana? Ya, kalau ada anggota gereja kami, mereka kerja di Hong Kong, ya, menjadi TKW, tenaga kerja wanita. Sebelum mereka berangkat, mereka di training kurang lebih 3-6 bulan. Kalau mereka cepat menangkap bahasa dan lain sebagainya, hanya 3 bulan. Tapi kalau agak lama, 6 bulan biasanya ya. Sebelum mereka berangkat pergi kerja di Hong Kong bertahun-tahun, mereka melakukan rutinitas, aktivitas yang mereka lakukan terus-menerus selama 3-6 bulan ini. Mereka bangun pagi, mereka diajar cara memakai mesin cuci, cara menyetrika, cara membersihkan dengan baik, dan terutama mereka mempelajari bahasa aslinya orang Hong Kong, ya. Bahasanya bagaimana, bahasa Cina, bahasa Inggris, mereka belajar itu. Dan sehingga waktu mereka pergi, mereka siap. Jadi mereka menjadi TKW bukan saat mereka berangkat, tetapi saat mereka mulai mempersiapkan diri, mereka adalah seorang tenaga kerja. Kita semua adalah penduduk kerajaan sorga. Amin. Kita bukan penduduk kerajaan neraka kan? Ya. Kalau kita menjadikan diri kita penduduk kerajaan neraka, ya mulut kita penuh dengan fitnah, mulut kita penuh dengan ejekan, mulut kita penuh dengan caci maki dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini warga kerajaan Allah, ngomong kita pasti lembut, ngomong kita pasti baik, ya, ngomong kita itu pasti keluarnya firman Tuhan. Kita bisa jadi berkat dimanapun. Jadi ketika ada pertanyaan sesuai dengan tema saat ini, adakah kerajaan Allah bagimu? Mungkin kita nggak tahu apa tujuan hidup kita. Karena kita belum menjadikan prioritas utama kita adalah Tuhan Yesus. Karena itu dalam Matius 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kamu ingin PDKT sama seorang cewek, yang cowok, atau yang cewek lagi jatuh cinta ini sama seorang cowok, yang kalian lakukan apa sih? Stalking kan, cari tahu namanya kan, cari tahu media sosialnya kan, cari tahu apa yang dia suka, cari tahu. Dan kalau kamu mau tahu tentang kerajaan Allah, kamu pasti cari tahu. Di YouTube kamu pasti cari tahu tentang Tuhan. Kamu pasti mau dengerin firman Tuhan. Kamu pasti baca Alkitab. Kamu pasti baca setiap saat. Kalau kamu suka sama seseorang, ya, kamu WA dia, kamu nunggu balasannya itu meskipun dibalasnya setelah 5 menit. Kamu gak nunggu 5 tahun gitu ya nunggunya. Kalau lagi jatuh cinta, ya kan? Tapi kalau kita cinta Tuhan, ya, seperti Daud katakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Daud memuji Tuhan. Daud merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Mazmur 1 pun dikatakan, ya, orang yang melekat hidupnya kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati orang itu. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, kita ngomong dengan mulut kita, Tuhan I love you, Jesus I love you,
Buktinya apa? Apa yang sudah kita lakukan untuk kita mencari kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita? Apa yang sudah tindakan kita lakukan? Karena Tuhan Yesus sudah melakukan terlebih dahulu. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia membiarkan dirinya mati di atas kayu salib. Tidak berhenti di kematian. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Gak berhenti cuman bangkit. Tuhan Yesus adalah orang mati yang bangkit dan dia naik ke surga. Kematian tidak pernah menang atas hidup Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kalau kita mau hidup berkemenangan. Kita mau hidup dalam kerajaan surga. Mulai dari kehidupan kita yang saat ini kita jalani. Kita membiasakan gaya hidup surgawi. Amin. Bagaimana caranya? How can I do that? Bagaimana kita dapat melakukan? Baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku kebenaran firman kalau kita tidak pernah membaca firman? Ya, bagaimana kita mau melakukan yang baik sedangkan hal baik kita tidak pernah tahu? Ya, jadi kita semua kembali kepada prinsip firman Tuhan. Saat kita mau kerajaan Allah ada dalam kehidupan kita, kita harus mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kita harus mau spend time lagi kepada Tuhan. Ada sebuah pujian. Lebih dalam lagi ku cinta kau, Yesus. Lebih dari segala yang ada. Amin. Kita mau lebih dalam lagi sama Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan pada malam waktu Tuhan Yesus sebelum disalib, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia mengajak 3 orang muridnya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dan ketika itu Tuhan Yesus berdoa, dia ketakutan karena dia mau dihukum mati, besoknya dihukum salib. Ya, jadi Tuhan Yesus manusia 100%, tapi dia adalah Tuhan seutuhnya. Ya, jadi ada ada sisi dalam kehidupannya, ada rasa takut. Tapi yang kita pelajari dari Tuhan Yesus adalah dia tidak takluk terhadap perasaan takutnya. Seringkali mungkin kalian merasa insecure, kalian merasakan takut. Tapi satu hal, kalian tidak boleh takluk kepada perasaan itu. Tapi iman kalian harus menang atas semua hal itu. Amin. Jadi Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya dan dia berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku berapa lama? 1 jam. Kalau kita mau kasih persepuluhan waktu kita sehari 24 jam. Kalau kita kasih 10% harusnya 2,4 jam satu hari. Tapi kalian nonton drama Korea aja udah 5 jam. Ya, tidur aja udah 6 jam. Berapa waktu yang kita udah kasih sama Tuhan? Mulai saat ini kita rubah mindset kita. Kita rubah pola pikir kita. Kita ubah kehidupan kita. Kita mau agar hidup kita lebih menyenangkan Tuhan. Kita rubah, ya. Kita mau miliki kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Saat bangun tidur, saat teduh. Menyembah Tuhan. Dengarkan musik aja, lihat YouTube kalau kalian gak bisa main gitar. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Doakan orang tua kalian. Baca firman 1 pasal. Renungkan terus firman Tuhan. Kemudian lakukan firman Tuhan. Amin. Siang kalian lakukan firman Tuhan. Malam sebelum istirahat, kalian penyembahan kepada Tuhan lagi. Spend time buat Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Berdoa. Dan saya yakin dan percaya, kalau kalian membiasakan hidup kalian, ya, kita semua tentu mau pergi kepada kerajaan Allah. Amin. Ya, kita mau hidup, kita hidup kekal memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Karena itu kita harus membiasakan kehidupan kerajaan surga dimulai dari sekarang. Start from now. Jangan toleransi lagi. Tidak ada yang tahu kapan kamu meninggal. Tidak ada yang tahu kapan orang tua kita meninggal. Tapi kalau kita masih hidup, ini adalah kesempatan yang luar biasa dari Tuhan untuk kita hidup sebagai warga kerajaan surga. Ya, jadi saya akan menutup renungan firman Tuhan saat ini. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa
Kita semua pasti punya tujuan. Ya, kalian punya tujuan pribadi, kalian punya ingin pekerjaan yang baik mungkin, kalian ingin jodoh yang baik mungkin. Tapi dasarkan semuanya itu kepada prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan di atas segala-galanya. Biasakan hidup kerajaan surga, ya, sebagai warga kerajaan surga. Dimulai dari sekarang. Sama seperti kalian mau bepergian. Kalian prepare segala sesuatu dengan baik. Apalagi berhubungan dengan kehidupan kita yang kekal nantinya. Kita persiapkan dengan baik. Mungkin secara manusia gak kuat. Karena itu andalkan Roh Kudus. Agar Dia yang menolong hidup kalian. Dia yang menuntun hidup kita. Baca firman. Renungkan firman. Lakukan firman. Mulailah hidup yang berdoa. Hidup yang mengucap syukur. Budayakan hidup sebagai budaya warga kerajaan surga. Lakukan semuanya itu. Saya yakin dan percaya nama Tuhan dipermuliakan. Sama-sama kita berdoa tutup. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk saat ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini. Kami boleh menyadari kami harus membiasakan hidup sebagai warga kerajaan surga. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami, agar kami dapat menjalankan kehidupan kami ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menutup ibadah kami, renungan firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat berkat-Mu Tuhan yang masih Kau berikan pada kami. Terima kasih juga buat napas kehidupan yang masih Kau berikan pada kami hingga saat ini ya Tuhan Yesus. Kami juga terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di persekutuan doa kami ini ya Bapa. Kau boleh menyertai persekutuan doa kami ini Tuhan Yesus hingga saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendoakan buat pelayanan di persekutuan doa ini ya Bapa. Terima kasih Kau boleh menyertai pelayanan ini ya Bapa. Biarlah anak-anak-Mu yang melayani di persekutuan doa ini ya Tuhan Yesus boleh Engkau sertai selalu ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat pelayanan dari Koreja ya Tuhan. Karena yang kalian selalu memberikan kesehatan ya Bapa buat Koreja, yang Kau berkati selalu pelayanannya ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mengangkat pokok-pokok doa kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bangsa Indonesia ya Bapa. Biarlah Bapa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi ya Tuhan. Dan menjadi bangsa yang sejahtera baik di bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, dan dalam toleransi beragama ya Tuhan. Kami juga mau doa ya Bapa buat pemerintahan pusat ya Bapa. Kalau Tuhan belum memberkati presiden jajarannya ya Bapa sampai hingga pemerintah daerah ya Bapa dalam menjalankan tugasnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat tempat di mana kami titipkan oleh orang tua kami ya Bapa. Kami mau mendoakan kota Malang ya Tuhan, biar kota yang menjadi kota yang aman dan nyaman bagi kami ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus bagi Universitas Brawijaya Bapa. Kami mau mendoakan rektor dan jajarannya ya Bapa, biarlah rektor dan jajarannya Bapa boleh menjalankan tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat FPIK ya Bapa. Kalau Tuhan boleh memberkati Tuhan, dekan hingga jajarannya ya Bapa, pegawai, dosen, dan mahasiswa ya Tuhan Yesus dalam menjalankan proses perkuliahan yang baik ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat wadah pelayanan-Mu ya Bapa yang ada di Universitas Brawijaya Tuhan. Kami mendoakan WKK, PMK, KMK, dan KMKK ya Bapa. Kalau memberkati wadah pelayanan ini ya Bapa, supaya menjadi wadah pelayanan untuk kami bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi warga KMKK ya Tuhan. Biarlah warga KMKK ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat teman-teman yang baru bergabung di KMKK ya Bapa. Biarlah mereka boleh menjadi warga yang bertumbuh lagi dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dan kami boleh bersekutu bersama-sama dalam Engkau ya Bapa. Kami juga mau mendoakan buat warga KMKK yang sedang menjalankan perkuliahannya ya Bapa, dan juga menjalankan tugas akhirnya ya Bapa, ujian magang maupun skripsinya ya Bapa. Engkau yang boleh melancarkan studinya sampai akhir ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat warga KMKK yang sedang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang boleh memberikan umur yang panjang bagi mereka ya Tuhan, kesehatan selalu ya Tuhan. Engkau juga
boleh menyertai mereka selalu dalam setiap langkah mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi warga KMKK yang mungkin dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan kalau yang boleh bantu pulihkan ya Tuhan supaya mereka boleh dapat menjalani hari-hari mereka seperti biasa ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan ya Bapa buat pandemi yang sedang terjadi ya Bapa, yang mungkin meresahkan banyak orang ya Tuhan Yesus. Engkau yang bantu pulihkan ya Bapa. Kami yakin dan percaya virus corona ini ya Bapa dapat berakhir ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan ya Bapa buat orang-orang yang berupaya ya Bapa dalam membahas virus ini ya Tuhan Yesus. Baik pemerintah, dokter, maupun perawat ya Bapa, Engkau memberkati setiap upaya yang mereka lakukan ya Bapa. Engkau juga memberkati kesehatan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat hamba-hambamu ya Bapa yang mungkin terkena virus corona ya Bapa. Engkau Tuhan yang boleh bantu pulihkan ya Bapa agar mereka boleh sehat kembali ya Tuhan Yesus dan boleh dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari seperti biasanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh serahkan dalam tangan-Mu, pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih buat abang, kakak, teman-teman semua yang sudah mengikuti PD kita hari ini. Terima kasih juga buat Koreja yang sudah melayani di PD KMKK hari ini. Semoga Koreja selalu diberikan kesehatan dan juga diberkati pelayanannya. Untuk pengumuman selanjutnya, selamat ulang tahun buat yang berulang tahun 1 minggu ini. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberkati kuliahnya. Dan selamat ujian magang buat teman-teman yang telah melaksanakan ujian magang. Dan selamat wisuda buat abang dan kakak kita yang telah melaksanakan wisuda. Semoga ilmu yang didapatkan dapat berguna untuk kedepannya. Pantengin terus akun sosial media KMKK karena di sana akan ada info-info menarik lainnya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di PD selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.